Adik-adik Sobat Eksis, adakah dari kalian yang suka membaca cerita pendek ataupun novel? Atau sebagian dari kalian suka membaca biografi? Tahukah kalian adik-adik Sobat Eksis bahwa cerita pendek, novel, dan biografi merupakan contoh dari teks narasi? Lantas, apa itu teks narasi? Teks narasi adalah suatu jenis teks yang mengisahkan tentang peristiwa yang berdasarkan urutan waktu atau kronologis yang bisa bersifat fiksi maupun non-fiksi. Dari definisi tersebut bisa dibayangkan betapa banyaknya contoh-contoh teks narasi yang sudah pernah kita baca. Contohnya ketika kita belajar sejarah, kita tentu banyak membaca teks narasi non-fiksi tentang berbagai peristiwa, seperti Perang Surabaya, Medan Area, Perang Dunia, dan lain sebagainya. Contoh lainnya seperti saat kalian membaca novel, dongeng, atau cerpen terkenal seperti Harry Potter dan Laskar Pelangi. Nah, kalau kalian pernah membaca buku tersebut, berarti kalian sudah pernah membaca contoh teks narasi fiksi. Tujuan dan fungsi teks narasi sendiri sebenarnya untuk memberikan informasi, menambahkan pengetahuan, serta menyediakan hiburan bagi para pembacanya. Untuk memahami teks narasi, maka kamu perlu memahami ciri-ciri dari teks narasi. Berikut ini adalah ciri-ciri teks narasi. Yang pertama, sesuai dengan definisinya. Teks narasi harus bercerita tentang suatu kejadian dengan beberapa peristiwa kronologis atau order of events. Yang kedua, memperlihatkan unsur perbuatan atau tindakan. Yang ketiga, selain adanya beberapa peristiwa, teks harus dibumbui masalah atau konflik yang menjadi puncak narasi tersebut, serta struktur teks narasi lainnya. Keempat, dirangkai dengan urutan waktu yang sesuai. Yang kelima, sebuah narasi harus memiliki unsur-unsur teks seperti tokoh, latar, alur, dan tema. Yang keenam, berusaha menjawab pertanyaan apa yang terjadi. Dan yang ketujuh, teks narasi dapat memberikan ilmu pengetahuan melalui jalan cerita bagaimana suatu peristiwa itu berlangsung. Adik-adik Sobat Eksis, yang harus kalian ketahui bahwa dalam teks narasi itu bisa terkandung kalimat yang mengandung fakta, fiksi, opini, dan asumsi. Namun, apa ya perbedaan kalimat yang mengandung fakta, fiksi, opini, dan asumsi dalam teks narasi itu? Perbedaan fakta, fiksi, opini, dan asumsi. Yang pertama, fakta. Fakta adalah hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi, kalimat fakta memiliki pengertian sebagai kalimat yang menjelaskan sesuatu benar-benar nyata adanya. Ciri-ciri dari fakta antara lain, informasi berasal dari kejadian sebenarnya. Dapat menjawab rumus pertanyaan 5W dan 1H. Dapat dibuktikan kebenarannya. Fakta dikumpulkan dari narasumber yang dapat dipercaya. Fakta memiliki sifat objektif. Kemudian mempunyai data yang akurat mengenai tanggal, waktu, tempat, dan peristiwanya. Berisi data kuantitatif dan kualitatif, serta menyatakan peristiwa yang sedang atau telah terjadi. Yang kedua, fiksi. Fiksi merupakan cerita maupun latar yang asalnya bukan berdasarkan fakta atau sejarah. Dalam kata lain, fiksi berasal dari imajinasi. Fiksi memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil karangan atau tidak nyata, kemudian dibuat untuk tujuan menghibur, dan menggunakan bahasa yang komunikatif. Yang ketiga yaitu opini. Opini adalah suatu bentuk pendapat, pemikiran, atau pendirian seseorang saat menghadapi fenomena tertentu berdasarkan perspektifnya. Itulah sebabnya sebuah opini bergantung dari siapa yang mengungkapkan, bukan kejadian fakta yang terjadi, melainkan tanggapan atas kemunculan kejadian itu. Oleh karena itu, wajar jika dalam suatu fenomena tertentu akan banyak muncul opini yang berbeda-beda sesuai dengan perspektif masing-masing orang. Yang keempat, asumsi. Asumsi adalah suatu anggapan yang kebenarannya belum terbukti dan memerlukan pembuktian secara langsung. Terdapat beberapa ciri-ciri asumsi antara lain sebagai berikut. Asumsi dapat berbentuk kalimat pernyataan atau notasi matematis. Asumsi dalam suatu teori harus dinyatakan secara jelas. Asumsi yang terkandung dalam suatu teori harus memiliki kaitan dengan peristiwa empiris. Dan asumsi yang baik harus bermanfaat atau bersifat prediksi.
Kemampuan membedakan kalimat yang mengandung fakta, fiksi, opini, dan asumsi itu sangat penting untuk dimiliki. Dengan kemampuan ini, kalian bisa mendapatkan informasi yang benar dan menggunakannya dalam berbagai keperluan. Nah, sekarang kita simak yuk contoh-contoh kalimat yang mengandung tentang kalimat fakta, fiksi, opini, dan asumsi berikut ini. Nah, sekarang kita simak contoh kalimat yang mengandung fakta, fiksi, opini, dan asumsi. Contoh kalimat yang mengandung fakta: berdasarkan data Pusat Pencegahan Perundungan Nasional, lebih dari setengah situasi bullying atau 57% berhenti ketika teman sebaya turun tangan untuk membantu siswa yang dirundung atau dibully. Kalimat-kalimat tersebut mengandung fakta karena berisi tentang data yang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh kalimat yang mengandung fiksi: di sebuah dunia peri, tinggallah berbagai peri yang selalu bergembira. Setiap pagi, peri-peri tersebut selalu terbang ke sana kemari dengan bahagia. Kebahagiaan mereka terlihat dari percik-percik cahaya yang selalu dipancarkan melalui sayapnya. Kunci kebahagiaan mereka adalah hidup dengan damai dan tidak pernah saling mengganggu antara satu dengan yang lainnya. Kalimat tersebut mengandung fiksi karena memiliki ciri penuh khayalan, berdasarkan hasil karangan, dan dibuat untuk menghibur pembaca. Contoh kalimat yang mengandung opini: biasanya kebanyakan pelaku cyberbullying atau perundungan siber bersembunyi di balik alasan hanya sekedar menyampaikan opini. Kalimat tersebut merupakan opini karena merupakan tanggapan dari sebuah fenomena. Kemudian contoh kalimat yang mengandung asumsi yaitu: maka sifat pelaku bullying tersebut dapat menimbulkan kenakalan-kenakalan lain di masa yang akan datang. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang mengandung asumsi dikarenakan mengandung kalimat yang kebenarannya belum terbukti dan memerlukan pembuktian secara langsung. Bagaimana adik-adik Sobat Eksis? Kalian sudah bisa membedakannya, bukan?